Sesudah mereka kembali, mereka harus melanjutkan apa yang mereka lakukan di sana, yaitu parang. Dan mereka kasih satu nama besar adalah Kamasan, orang yang punya keahlian. Orang yang dipandang bahwa bisa mengelola yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu besi menjadi parang. Sejak abad ke-18 hingga 19, orang Biak telah dikenal sebagai pelaut yang mengarungi perairan timur Nusantara. Mereka berlayar hingga Ternate, Tidore, Halmahera, GB, dan Seram. Dalam pelayaran dan perdagangan itulah, masyarakat Biak mulai mengenal budaya menempa besi. Pengetahuan itu kemudian dibawa pulang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat suku Biak. Dari generasi ke generasi, kemampuan menempa besi terus diwariskan sampai hari ini. Di gugusan Kepulauan Aruri, Kampung Sowek menjadi bagian dari jejak budaya maritim masyarakat suku Biak yang tumbuh di selatan Laut Supiori. Sebuah kampung yang tumbuh dan hidup bersama laut. Setiap pagi, kehidupan dimulai dari rumah panggung mereka. Di kampung ini, anak-anak tumbuh antara laut dan tradisi. Iman, laut, kehidupan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Sowek. Namun di balik kehidupan sebagai kampung nelayan, ada suara lain yang terus hidup sejak lama. Bukan suara ombak, bukan pula suara mesin perahu, melainkan dentang besi di atas bara api. Di saat banyak kampung pesisir menggantungkan hidup sepenuhnya pada laut, Sowek menjaga warisan yang berbeda. Di kampung inilah, sebagian besar masyarakat Sowek dikenal sebagai pandai besi atau yang mereka sebut kamasan. Di tangan para kamasan, besi ditempa menjadi sesuatu yang membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Tradisi itu dikenal dengan sebutan tumbu parang, sebuah kehidupan yang digantungkan pada besi, martil, dan api. Tradisi tumbu parang yang diwariskan turun-temurun. Dari tradisi itulah lahir parang Sowek. Parang yang dikenal kuat, tajam, dan menyimpan nilai budaya yang tinggi.
Namun bagi masyarakat Sowek, tidak semua orang bisa disebut kamasan. Seorang kamasan harus memahami panas besi, ritme pukulan, dan cara membentuk parang. Tak ada sekolah bagi para kamasan. Sejak kecil, mereka belajar dari nyala api, dentang besi, dan tangan orang tua yang tak pernah berhenti bekerja. Nori labano amrao, bui para reiso florasini, ya kam reiso floras moraman ini. Dasar kelas 3 dia ya kam reiso florasini. Para ruri rok puisi amu marao, ya ma bapak aja doa yawer reiso flo, ya kam reiso florasini moraman ini. Di kampung ini, seorang kamasan dikenal lewat hasil tempanya. Dari bentuk bilahnya, kekuatannya, hingga ketajamannya. Setiap parang Sowek menunjukkan keahlian seorang kamasan. Bagi para kamasan, tumbuh parang bukan sekadar pekerjaan harian, tetapi keterampilan yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Di balik keahlian menempa besi itu, tersimpan makna dan filosofi tentang sosok kamasan yang dihormati dalam kehidupan masyarakat Sowek. Yani yorbek punan mo sama do. Mubay do. Uy pakai tam kami. Mukam kam. Dalam pikiran filosofi bahwa kamasan itu adalah orang yang bijak, orang yang dipandang penting, orang yang punya wawasan, orang yang diandalkan untuk memimpin banyak orang dalam membentuk kamasan. Jadi kamasan adalah asli dari Kampung Sowek yang membentuk seluruh masyarakat di Kampung Sowek sebagai tukang besi. Bagi para kamasan, parang Sowek yang dikenal kuat dan tajam itu tidak lahir begitu saja. Setiap bilah melewati proses panjang yang dimulai dari berbagai persiapan. Semua dimulai dari rum kam-kam atau rumah tempat menempa. Kayu besi dibelah untuk dijadikan paisem atau arang. Martil besar kam-kam beba dan martil kecil kam-kam kasun mulai disiapkan. Amen asiofor atau bambu hembusan yang digunakan untuk menjaga bara api tetap menyala. Memulai proses tumbuh parang, suasana di rum kam-kam mulai hidup. Satu persatu persiapan dikerjakan bersama. Ada yang membawa kayu dan arang. Membersihkan tempat menempa atau manggar momen. Memastikan semua alat dan bahan yang dibutuhkan telah siap. Bagi para kamasan, setiap pekerjaan memiliki perannya masing-masing.
Sebelum mulai tumbuh parang, ada ritual sederhana yang masih dilakukan. Sebuah kebiasaan yang diajarkan turun-temurun. Dan saat semua telah siap, Kamasan memasuki rum kam-kam. Sebuah pertanyaan sederhana pun terucap. Bara api terus dijaga lewat hembusan amin asyofor oleh seorang pemumpa yang mereka sebut wasyop. Proses ini disebut rurua. Sementara potongan besi mulai dimasukkan ke dalam api, di dalam panas bara, warna besi perlahan berubah. Dari gelap menjadi merah menyala. Pada saat itulah Kamasan mulai tumbuh parang. Besi yang telah memerah dikeluarkan. Dua orang penempa memegang kam-kam beba, martil besar untuk membentuk besi kasar. Pukulan demi pukulan terdengar bersahutan. Besi dibelah, dipotong, dan mulai dibentuk menjadi bilah parang. Saat panas besi mulai berkurang, besi dimasukkan kembali ke dalam api. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga batang besi menjadi pipih. Dari bara api ke atas manggar momen atau landasan besi. Dari merah menyala hingga perlahan menghitam. Di tangan seorang Kamasan, setiap pukulan memiliki ukuran dan ritme sendiri. Setelah para penempa membentuk secara kasar, Kamasan mulai menentukan bentuk parang. Mengatur lengkungan bilahnya, menipiskan bagian tajamnya, hingga memberi ukiran pada besi yang masih panas. Di tengah proses itu kehidupan keluarga ikut menyatu di dalam rum kam-kam. Sepiring pinang tersaji sederhana menjadi tanda dukungan bagi Kamasan yang menghidupi keluarga lewat tumbuh parang. Pero non sumber ne fawayasi. Setelah bentuk dasar parang selesai, bilah mulai diasah. Proses ini disebut wayah sumber.
kamam sumberannya imnai kuar disira imnai kuar Ini sekolah, siropa, besar kuah. Bila kembali dipanaskan di atas bara, api dihembuskan sekali lagi. Di sampingnya, amen atau bambu berisi air mulai disiapkan. Ketika panas besi mencapai titik tertentu, kamasan melakukan soru. Sebuah proses yang menjadi inti dari seluruh rangkaian tumbuh parang. Di saat itulah, doa, mantra, dan harapan diucapkan agar parang menjadi kuat, tajam, dan tahan lama. Di samping itu, hulu atau gagang parang pun disiapkan. Perlahan, besi kini menjelma menjadi sebilah parang sowek yang utuh. Dan saat gagang menyatu dengan bilahnya, saat itulah rangkaian tumbuh parang pun selesai. Di balik tajamnya besi, tersimpan nilai adat, kehormatan, dan jati diri masyarakat Sowek. Setiap parang memiliki nama, bentuk, dan makna yang berbeda. Salah satunya Sumber Wonggor atau parang buaya. Bentuknya panjang dan tegas, digunakan untuk menjaga diri, menjaga harta adat, simbol kehormatan, dan menjadi lambang kepemimpinan dan kewibawaan. Di masa lalu, Sumber Wonggor digunakan oleh seorang Mambri, sosok yang dipercaya menjaga dan membela masyarakat. Ada pula Sumber Sondu, parang yang digunakan untuk kerja sehari-hari. Ciri khasnya terlihat pada potongan serong di bagian atas bila. Sumber Insuf bentuknya lebih polos tanpa potongan, sederhana, namun tetap kuat dan fungsional. Setiap ukiran, setiap bentuk menunjukkan karakter dan keahlian seorang kamasan. Setiap parang membawa cerita tentang orang yang menempanya. Parang Sowek beda karena mempunyai nilai yang tinggi, sehingga kekuatan atau keaslian parang itu dengan sungguh-sungguh dikerjakan untuk banyak orang gunakan juga. Maka harus parang itu berkualitas dan beda dari semua parang yang lain. Bagi masyarakat Sowek, parang bukan sekadar alat. Parang adalah pemersatu, simbol kepercayaan, identitas, dan warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi sebagai tanggung jawab untuk menjaga warisan para moyang. Parang juga hadir dalam tarian dan penyambutan adat, sebuah simbol kehormatan bagi mereka yang datang menginjakan kaki di tanah Sowek. Namun lebih daripada itu, bagi para kamasan, parang menjadi sumber kehidupan. Hasil tempa mereka digunakan untuk berkebun, membangun, dan membantu banyak orang mengolah tanah. Awal mula dari kamasan untuk mengelola yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu besi. Dikerjakan untuk membantu orang, bukan untuk menjaga untuk peran suku atau adat yang lain, tetapi mereka gunakan untuk mensejahterakan kehidupan semua masyarakat. Banyak tantangan yang dihadapi oleh kamasan
banyak generasi anak-anak yang sudah tahu tentang mereka itu adalah keturunan Kamasan, tetapi tidak ada listrik, belum ada fasilitas yang memadai untuk menolong mereka dalam mengelola parang sebagai pewarisan budaya yang harus dipertahankan. Perlahan, denting tumbuh parang mulai jarang terdengar. Sebagian generasi muda memilih mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup. Di tengah keterbatasan itu, harapan untuk menjaga tradisi tumbuh parang masih terus hidup. Bagi masyarakat Sowek, parang memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar besi tajam. Parang adalah identitas, harga diri, dan jalan kehidupan. Parang Sowek ini mempunyai makna yang dalam dan luas. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan, menolong orang yang tidak mampu, untuk kelola tanahnya, untuk mendapat hasil. Sehingga parang Sowek ini akan menolong bukan untuk ada rencana jahat, tapi parang ini hanya digunakan untuk kehidupan. Suatu hari, mungkin tangan-tangan tua itu akan berhenti menempa. Dengan harapan yang sungguh, bahwa generasi Kampung Sowek, baik yang di Kampung Sowek dan di perantauan, mempertahankan harga diri orang Sowek, yaitu parang yang mensejahterakan banyak orang untuk kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Namun, dari tangan ke tangan, dari api ke api, warisan itu perlahan dipindahkan. Sampur-sampur keres benam nuya. Selama api masih menyala dan martil masih digenggam oleh generasi berikut, dentang besi dari Sowek tak akan hilang, menjaga ingatan, menjaga kehidupan, dan menjaga jati diri orang Sowek. Rum gobena na piaro masen, go furnaku krai maos maampir. Sowek ya suarau kakudam bro awar mandero subabo kirine. Jambasanya jambasang karu.